Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi dalam video ini saya akan memberikan refleksi dan review saya mengenai materi bab 8 wawasan budaya. Selamat menonton. Upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dalam video ini akan ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama ialah 1. Masa nomaden dan berladang berpindah. 2. Era pertambangan minyak dan batu bara. 3. Era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Yang keempat, era kelapa sawit. Kelima, era ekowisata dan wisata budaya. 6. Upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. 7. Pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Akan tetapi di masa sekarang, masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan, terutama pola hidup nomaden. Hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikkannya. Sebagian besar masyarakat pedalaman Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, telah memilih pemukiman menetap dan pekerjaan tetap. 2. Era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan, sekarang Kalimantan Utara. Bahkan Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak. Artinya kota Balikpapan dan Tarakan tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga kini. Selain di Balikpapan dan Tarakan, di muara Sungai Mahakam hingga lepas pantai Selat Makassar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di daerah pesisir pantai timur Kutai Kartanegara seperti Kecamatan Samboja, Muara Jawa dan Sanga-Sanga, Anggana, dan Muara Badak dikenal sebagai Blok Mahakam. Yang ketiga, era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Christoph Obinski dalam disertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan Timur. Keempat, era kelapa sawit. Pada tahun 2013, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan program 1 juta hektar sawit. Target tersebut tercapai pada semester pertama 2013, yakni 1 juta hektar, setelah pada akhir 2012 Kalimantan Timur mencatat 9.000 lebih hektar lahan sawit. Angka tersebut terbilang fantastis, mengingat pada tahun 2013 tersebut terjadi moratorium izin tambang di Kalimantan Timur. Dengan luas lahan sawit yang luas tersebut, hingga hari ini luasan tersebut makin bertambah. Kelima, era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia, baik manusia yang telah lama mendiami Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, maupun yang datang belakangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Selain promosi tersebut, terdapat pulau berbagai festival budaya yang menyatukan alam hutan dan sungai di Kalimantan Timur. Sebut misalnya Festival Erau di Tenggarong dan Festival Mahakam di Samarinda adalah pagelaran tahunan untuk mengajak para wisatawan untuk datang di Kaltim. Keenam, upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Terdapat beberapa program dari pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya NGO, Non-Government Organization, atau LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan. Pengerusakan lingkungan, khususnya pengurangan area hutan, dan degradasi lingkungan yang merupakan agenda-agenda yang menjadi fokus dari program-program tersebut. Ketujuh, pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan.
Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat Dayak, tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Pelajaran yang dapat diambil dari materi ini ialah bahwasannya banyak sekali hal yang perlu diresapi, mulai dari perpindahan ladang yang dilakukan masyarakat Dayak, pertambangan minyak dan batu bara, lahan kelapa sawit, hingga degradasi lingkungan. Terima kasih karena sudah mendengarkan.